Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas makna dakhil menurut bahasa. Pembahasan tersebut masih kita lanjutkan pada kesempatan ini dengan melihat kata ad-dakhil di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa akar kata dakhila yadkhalu, dakhlan dan dakhalan ada dua di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah An-Nahl ayat 92, dan yang kedua di dalam surah yang sama di dua ayat berikutnya, ayat 94. Ayat 92 bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Kita lihat maknanya. Janganlah kamu seperti seorang perempuan. Siapakah perempuan tersebut? Al-Quran tidak menyebutkan namanya karena namanya tidak penting. Yang penting adalah kasusnya. Naqadat artinya menggugurkan, merusak, membatalkan, dan lain-lain. Mahkamah Agung dalam bahasa Arab disebut dengan Mahkamatun Naqdi wal Ibram. Disebutkan Mahkamatun Naqdi wal Ibram karena fungsi Mahkamah Agung itu adalah an-naqbu. An-naqdu artinya membatalkan. Apa yang dibatalkannya? Keputusan pengadilan yang di bawahnya, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Mahkamatun Naqdi wal Ibram. Ibram mengukuhkan, atau keputusan pengadilan di bawahnya dikukuhkannya. Nah, naqadat artinya merusak, membatalkan, dan yang sepadan dengannya. Ghazlaha, kain tenunan itu disebut dengan ghazlun. Benang yang ditenun itu ghazlun. Mim ba'di quwwah, setelah benang itu ditenun dengan baik, dengan kuat. Angkasa menjadi terurai-berai kembali. Kalau begitu, kalau kita terjemahkan secara bebas, arti ayat ini adalah janganlah kamu seperti seorang perempuan yang merusak kembali hasil tenunannya setelah ditenun dengan baik menjadi terurai kembali. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah
seperti kita katakan di awal pertemuan tadi, makna ad-dakhil di dalam Al-Quran. Di ayat ini ada akar kata dakhil, yaitu dakhalan. Masdar yang kedua, dakhila yadkhalu, dakhlan dan dakhalan. Tattakhizuna aimanakum. Aiman jamak dari yamin. Yamin artinya sumpah. Tapi yamin yang dimaksud di dalam ayat ini sumpah dalam arti khusus, yaitu sumpah yang diucapkan dalam rangka mengukuhkan suatu perjanjian. Dakhalam bainakum. Nah, apakah arti dakhalam bainakum? Agar kita lebih paham arti dakhalam bainakum, seperti kita katakan, kita jelaskan sebelumnya, dakhila yadkhalu artinya bagian dalamnya rusak, maka arti dakhalan di sini kita terjemahkan dengan menjadikan sumpah perjanjian kamu itu sebagai alat menipu. Mengapa alat menipu disebut dakhal? Karena di dalam penipuan itu ada cacat tersembunyi, sehingga orang yang tidak menelitinya tidak mengetahuinya. Nah, kemudian sambungan ayat adalah antakuna ummatun hiya arba min ummah. Kamu menggugurkan sumpah perjanjian kamu, kamu tidak menepati janji kamu hanya karena ada sebuah bangsa yang lebih kuat, yang lebih banyak dari bangsa atau umat yang lain. Baik, kalau kita ambil perumpamaan seperti ini bagaimana? Kita ambil perumpamaan, kenalilah tetanggamu dengan baik. Jangan seperti ayam dan bebek. Bagaimana ayam dan bebek? Ayam dan bebek terkadang bertahun-tahun satu kandang, tetapi tidak mengenal siapa yang sekandang dengannya. Bila seseorang bertetangga dengan seseorang lain, bertahun-tahun bertetangga, tetapi ia tidak mengenali tetangganya, maka kita katakan Anda bagaikan ayam dan bebek. Bertahun-tahun sekandang, tapi tidak saling mengenal. Nah, kalau kita lihat susunan bahasa kita tadi, kenalilah tetanggamu dengan baik, jangan Anda bagaikan ayam dan bebek. Bagian pertama kalimat ini adalah kalimat perintah. Bagian keduanya adalah perumpamaan. Kenalilah tetanggamu dengan baik, kalimat perintah. Jangan bagaikan ayam dan bebek, perumpamaan. Inilah yang sering susunan yang lazim dalam bahasa kita. Berbeda halnya dengan Al-Quran. Seperti di ayat yang kita bahas ini, susunannya dibalik. Disebut dahulu perumpamaan,
baru kalimat perintah. Nah, kalau begitu, kalau kalimat ini kita ikuti, kita balik susunannya, kalau ayat ini kita balik susunannya, maka maksud ayat adalah janganlah kamu merusak sumpah perjanjian kamu, ya, atau janganlah kamu merusak, janganlah kamu menjadikan sumpah perjanjian kamu sebagai alat menipu antara kamu. Karena ada bangsa yang lebih banyak dari bangsa yang lain. Setelah kalimat perintah ini, baru kita ikuti dengan perumpamaan. Pindah kita ke atas. Bila itu Anda lakukan, bila sumpah perjanjian itu Anda rusak, Anda tidak konsisten memegangnya, maka Anda bagaikan seorang wanita yang merusak kembali hasil tenunannya. Jadi ayat ini berkaitan dengan hubungan Muslim, hubungan kenegaraan Muslim dengan non-Muslim. Hubungan itu minimal dibangun atas dua dasar. Dasar pertama keadilan, dan dasar kedua menepati janji. Tidak menepati janji itu adalah salah satu bentuk penipuan. Baik, sekalipun ayat ini berbicara masalah hubungan kemanusiaan dalam tataran bernegara, tapi para ulama menyatakan ayat ini juga mencakup hubungan kemanusiaan dalam tataran pribadi dan sosial. Dalam tataran pribadi dan sosial umpamanya bagaimana? Kita tidak boleh mengucapkan sumpah untuk tidak boleh menjadikan sumpah kita sebagai alat menipu. Seorang pedagang umpamanya tidak boleh bersumpah, demi Allah barang ini saya beli dengan harga sekian, padahal modalnya ternyata tidak seperti yang dikatakannya, ternyata lebih murah. Tujuannya untuk menipu calon pembeli. Baiklah, inilah ayat pertama yang ada kata dakhalnya, yaitu di surah An-Nahl ayat 92. Hampir mirip dengan ayat ini ada di ayat berikutnya. Bila di 92 bentuknya bentuk informasi, bentuk khabari, tattakhizuna aymanakum dakhalam bainakum, kamu menjadikan sumpah perjanjian kamu sebagai alat menipu. Di 94 bentuknya adalah nahi, larangan. Wala tattakhizu aymanakum dakhalam bainakum, janganlah kamu jadikan sumpah-sumpah perjanjian kamu sebagai alat menipu antara kamu. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, dakhala yadkhulu, dukhulan artinya masuk,
Dakhila yadkhalu dakhlan dan dakhalan artinya bagian dalamnya bercacat, tetapi dakhala yadkhulu juga artinya sama dengan dakhila yadkhalu bila kalimatnya berubah bentuknya, yaitu dalam bentuk majhul. Kalau begitu dakhala yadkhulu, maklum bila kita rubah menjadi majhul, dukhila yudkhalu, maknanya juga mengandung cacat, sama dengan bentuk maklum dari dakhila yadkhalu. Itu kita temukan dalam surah Al-Ahzab ayat 14. Ya. Kita lihat ayatnya. Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata la'atauha. Ada qiraah yang membaca tanpa memanjangkan hamzah, bukan la'atauha tetapi la'atauha. Kita lihat di sini bukan dakhalat tetapi dukhilat. Nah, walau dukhilat alaihim min aqtariha, seandainya penduduk kota Madinah itu diserang dengan tiba-tiba dari segala penjuru. Penduduk Madinah yang dimaksud adalah orang munafik. Bila orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah itu diserang dari segala penjuru, summa su'ilul fitnata, ya, kemudian mereka diminta agar murtad, padahal mereka selama ini juga bukan orang beriman, tapi mereka mengaku beriman. Mereka diserang lalu diminta agar murtad. Al-fitnah di sini artinya murtad. La'atauha, mereka akan melaksanakan permintaan itu. Apa yang menjadi pembahasan kita di ayat ini? Dukhilat alaihim artinya diserang dengan tiba-tiba. Kalau begitu, dukhila mengandung makna dakhila, ada cacat di dalamnya. Mengapa ada cacat di dalamnya? Karena serangan tiba-tiba itu menimbulkan kepanikan. Kepanikan itu adalah sesuatu cacat yang tidak kelihatan. Demikianlah 3 ayat yang kita bahas pada kesempatan ini untuk menjelaskan makna dakhil di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.